Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya untuk materi pembelajaran kita yang terakhir ya. Itu nanti kita akan bahas ya materi kita yang terakhir tentang peluang majemuk ya. Kalau kemarin kan peluang majemuk itu Bapak sudah menjelaskan tentang salah satunya adalah apa? Istilahnya nanti yang kemarin yang Bapak sudah bahas ya untuk kejadian saling lepas ya. Nah, untuk yang berikutnya itu kita akan bahas yang berikutnya adalah masih di peluang majemuk ya. Jadi untuk peluang majemuk ini materi terakhir ya. Jadi setelah ini nanti tidak ada lagi dan kalian nanti untuk persiapan ujian sekolah ya. Oke, baik untuk yang kedua ya. Jadi melanjutkan yang kemarin tentang kejadian yang saling lepas. Nah, sekarang kita akan bahas tentang kejadian tidak saling lepas ya. Jadi nanti kita bahas tentang kejadian saling lepas ya. Oke, untuk kejadian saling lepas ini ya di sini jadi kejadian tidak saling lepas ya di sini adalah kejadian A dan kejadian B disebut tidak saling lepas jika kejadian A dan kejadian B itu dapat terjadi saat bersamaan ya. Artinya di sini nanti dia bisa beririsan ya. Jadi kalau misalkan kita gambarkan ya di samping di sini ini ya. Nah, di samping kalian di sini ada diagram Venn-nya. Diagram Venn. Nah, kalau kita lihat diagram Venn-nya, jadi kalau anggota A dengan anggota B ini saling beririsan. Nah, beririsan itu maksudnya gimana, Pak? Ya, misalkan di sini adalah kalau misalkan A itu terdiri dari anggotanya misalnya ya angka dari angka bilangan prima misalnya 1 sampai 10 ya. Bukan bilangan prima, misalnya A itu adalah apa? Angka misalnya angka kurang dari 10 misalnya gitu ya. Ya, kurang dari 10. Nah, berarti kan angka kurang dari 10 itu kan bisa dari ya dari 0 gitu kan ya, atau mungkin bisa kita misalkan ini kan ya, misalkan di sini adalah jangan angka kurang dari 10 misalnya gitu ya. Nah, misalkan kita ini kan saja misalkan A itu adalah bilangan cacah gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi biar enak aja gitu ya. Nah, A ini adalah bilangan cacah yang kurang dari 10. Nah, di sini misalkan bilangan cacah ya. Bilangan cacah ya kurang dari 10. Kurang dari 10. Kalau bilangan cacah itu kan dimulai dari angka 0 ya kan. Nah, dari 0, 1, 2, 3. Berarti kan ini anggotanya berarti kan dia terdiri dari 0 ya, 1, 2, 3 gitu kan, 4, 5, 6 gitu kan, 7, 8 gitu kan, 9 gitu kan. Nah, ini adalah bilangan cacah kurang dari 10 ya. Sedangkan misalkan B ini adalah apa? Nah, B ini misalkan dia adalah angka ganjil misalnya. Nah, angka ganjil gitu kan, kurang dari 10 gitu kan, kurang dari 10. Nah, berarti untuk angka ganjil yang kurang dari 10 ya anggotanya terdiri dari siapa? Ya ada 1 gitu kan, ada 3 ya kan, ada 5 ya kan, ada 7, ada 9 gitu kan. Nah, ini ada anggotanya. Nah, berarti di sini kan ada yang sama ya. Nah, yang sama ini ya angkanya kan dimulai dari ada angka apa aja? Ada angka sini ya. Ada angka 1 ya kan, ada angka 3, ada 5, ada 7, ada 9. Ini kan sama. Nah, ini angka yang sama ini dengan anggota B ini nanti masuk di irisan ini ya. Jadi nanti yang masuk di irisan di sini berarti angkanya yang sama. Nah, ini kan berarti beririsan dia ya. Jadi itu maksud dari beririsan kalau kita menggunakan diagram Venn ya. Nah, kalau untuk kejadian tidak saling lepas ini ya, kalau secara perumusan ya, P ya, P A atau B itu sama dengan PA ditambah dengan PB dikurang PA irisan B atau P dan B. Nah, kan kalau irisan itu dibacanya adalah dan gitu ya. Nah, biasanya kalau untuk kejadian tidak saling lepas ini biasanya umumnya adalah ditandai nanti diawali dengan kata atau ya, tapi atau juga tidak mesti ya. Jadi intinya adalah kita harus tahu dulu apakah kita harus cross check dulu apakah dia beririsan atau enggak. Ya.
Nah, kita akan langsung aja ya, kita akan masuk ke contoh soal ya. Nah, di sini ada contoh soalnya adalah dua buah dadu ya berwarna merah dan biru dilempar satu kali bersamaan ya. Tentukan peluang munculnya mata dadu lebih dari 4 ya untuk dadu warna merah atau mata dadu lebih dari 5 untuk dadu warna biru ya. Nah, di sini yang pertama kali adalah yang kita harus lakukan adalah dalam menjawab soal seperti ini ya. Nah, di sini Bapak akan kasih ininya dulu ya, mungkin di sini jawab gitu ya. Nah, cara menjawab di sini jawab. Nah, untuk menjawabnya, nah di sini Bapak sudah buatkan tabel ya. Di sini ada dadu warna merah ya, Bapak buatkan merah gitu ya. Kemudian di sini ada dadu warna biru, Bapak buatkan biru. Nah, ingat dadu itu kan dia sisinya ada 6. Berarti di sini ada 1 2 3 4 5 6, ada 6. Ini juga sama dadu warna biru 1 2 3 4 5 dan 6 ya. Nah, di sini adalah tentukan peluang munculnya mata dadu lebih dari 4 ya untuk dadu warna merah ya atau dadu warna lebih dari 5 untuk dadu warna biru ya. Nah, di sini berarti ya untuk menentukan soal seperti ini adalah ya kita tuliskan terlebih dahulu ya, diketahuinya adalah di situ NA ya. NA kita misalkan aja NA itu adalah, atau gini aja ya, PA ya, PA ya. Jadi kita misalkan aja karena kan secara perumusan ya, PA itu ya ya PA ya itu kita misalkan adalah peluang munculnya ya, peluang. Nah, peluang munculnya ya dadu ya, dadu warna merah gitu. Nah, dadu warna merah, peluang munculnya mata dadu ya, peluang munculnya mata dadu lebih dari 4 warna merah gitu kan ya. Nah, gitu. Mata dadu lebih dari 4 ya, lebih dari 4 untuk warna merah gitu kan, untuk warna merah. Nah, ini untuk yang PA ya. Kemudian di situ ada PB-nya. Nah, PB-nya adalah itu adalah peluang munculnya mata dadu ya, mata dadu lebih dari 5 ya, lebih dari 5 ya untuk apa, untuk warna biru. Nah, gitu kan. Nah, ini kita misalkan ya, nah ini adalah PA nya peluang munculnya dadu lebih dari 4 untuk warna merah, dan PB adalah lebih dari 5 untuk warna biru. Nah, di sini kalau kita lihat ya untuk jumlah sampel atau NS-nya ya, ini kita gampangnya aja ya. Nah, berarti kan di sini ada 6 ya, masing-masing 6. Ini gampangnya kalau NS-nya berarti sama dengan 6 kali 6 atau 6 kuadrat ya, itu sama dengan itu adalah 36. Berarti ini adalah ruang sampel ya. Nah, di sini adalah kalau tadi di sini adalah kasus dari apa? Kasus dari kejadian tidak saling lepas. Kenapa? Karena di sini biasanya ditandai dengan dengan kata atau ya. Nah, biasanya di sini, nah ini ada tanda, ada ini ya, tentukan peluang munculnya mata dadu lebih dari 4 untuk warna merah atau biasanya. Nah, di sini ada kata atau. Kalau kata atau berarti kan dia gabungan ya, atau ini ya. Nah, ini ya. Nah, ini. Nah, ini rumusnya ya. Nah, ini ada ini. Nah, berarti untuk perumusannya ya, maka itu P A ya, A atau B gitu ya, sama dengan apa? NA ya kan, ditambah dengan NB ya kan, dikurang dengan N apa? Bukan N ya, sorry, PA sorry. Bukan N lagi, tapi P. Ya, ini bukan N tapi P ya. Nah, di sini nanti, nah ini adalah P atau A atau B, berarti PA ditambah PB ya kan, dikurang PA irisan B gitu ya.
Nah, PA-nya kan belum ada ya. Berarti kan PA itu peluang A ya, peluang munculnya lebih dari 4 untuk warna merah itu kan sama dengan NA per NS gitu ya. Sedangkan PB itu kan sama dengan NB atau peluang munculnya lebih dari 5, matahari lebih dari 5 untuk biru ya, bagi dengan NS ya. Nah, untuk NA ini apa? Untuk NA ini kan peluang munculnya mata dadu lebih dari 4 untuk warna merah. Lebih dari 4 kan dia berarti terdiri dari 5 gitu kan ya. 5 dan 6 gitu kan. 5 dan 6. Nah, 5 dan 6 itu ya, 5 dan 6 itu berarti kan dia terdiri dari segini. Sorry. Nah, berarti kan untuk yang apa? Untuk yang lebih dari ya, untuk yang lebih dari ini. Nah, ini kan dia terdiri dari ini. Nah, ini kan. Nah, karena warna merah kan dia lebih ada 5 dan 6. Nah, ini. Ada berapa jumlahnya nih? Jumlahnya berarti ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Ada 12 ya. Berarti ada 12 jumlahnya untuk NA ya. Ya, peluang munculnya mata dadu lebih dari 4 untuk warna merah. Berarti NA-nya adalah 12 ya, per berapa nih? 36. Nah, 36 ya. Sama dengan ini kita bisa sederhanain ya. Berarti kan jadinya berapa? Jadinya kalau kita bisa sederhanain dibagi 12 boleh ya. Bagi 12 jadi 1 per 3 ya PA-nya. Gitu. Nah, kemudian untuk yang berikutnya adalah PB. Nah, PB-nya adalah peluang munculnya mata dadu lebih dari 5 untuk warna biru. Lebih dari 5 berarti dia 6, ya kan? 6 doang. Ya kan? Nah, 6 nih. Nah, berarti siapa aja? Nah, berarti di sini ada yang lebih dari 5 kan yang warna biru cuma 6 doang. Berarti ini kan. Nah, ini 1 2 3 ya. 4 ya. 5 kemudian 6. Nah, itu 6 ya. Nah, ada 6 ya, berarti ada 6. Nah, berarti untuk yang apa? Nah, jadi untuk yang NB itu adalah 6 ya. Ini 6 per 36. Atau kalau enggak ini nggak usah disederhanain dulu juga nggak apa-apa sih ya. Nah, ini kalau bisa disederhanain berarti jadi berapa? Itu nggak apa-apa, nggak usah disederhanain dulu ya, yang tadi juga nggak usah ya, nggak usah disederhanain dulu ya. Jadi tetap 12 per 36 gitu ya ini ya. Jadi tetap 12 per 36. Jadi biar enak gitu-gitunya ya. Ini adalah 12 per 36 ya. Itu PA-nya. Nah, kemudian kalau di sini kan ada PA irisan B. Nah, PA irisan B-nya yang mana? Nah, PA irisan B. Berarti ini adalah rumus dari jumlah dari A irisan B, gitu kan, dibagi dengan NS, gitu kan. Nah, A irisan B itu adalah yang beririsan. Nah, yang sama itu siapa sih? Yang ini doang kan nih? Nah, yang ini nih. Nah, yang ini nih. Ini kan sama nih, dua nih. Sama, ada termasuk anggota dari peluang A, termasuk juga anggota yang peluang dari B. Jadi ada juga kan? Nah, berarti NA irisan B-nya adalah 2 per berapa? 36. Ya. Nah, kalau kita masukkan ke sini ya, berarti PA-nya berapa? 12 per 36 gitu ya, ditambah dengan berapa? 6 per 36 dikurang dengan berapa? 2 per 36. Maka ini 12 tambah, karena penyebutnya udah sama kan, 36 36 tinggal dikurangin aja saya. Nah, 12 tambah 6 berapa? 18. 18 kurang 2 berapa? Ya, berarti kan 16. 16 per 36 ya. Atau kita bisa sederhanakan ya, dibagi berapa nih? Dibagi 2 misalnya. Bagi 2 berarti berapa? 8 per 12 ya. 12. 18, sorry. 8 per 18 ya. 8 per 18. Atau dibagi yang bisa ini mungkin yang langsung aja mungkin ya. Bagi 8 aja mungkin ya. Iya, bagi berapa? Dibagi 4 ya, bagi 4 aja, 4 per 9 gitu. Nah, ini adalah peluang A atau B ya gitu. Jadi dapatnya 4 per 9 gitu ya. Itu untuk
apa? Untuk uh, peluang kejadian tidak saling lepas, ya. Oke, kemudian yang berikutnya, ya. Nah, untuk yang berikutnya ini adalah kejadian saling bebas. Jadi kejadian majemuk setelah tadi peluang kejadian tidak saling lepas. Nah, yang berikutnya itu adalah kejadian untuk yang saling bebas, ya. Nah, untuk kejadian peluang yang saling bebas ini, ya. Jadi kejadian A dan kejadian B disebut saling bebas jika kejadian A tidak berpengaruh pada kejadian B dan juga sebaliknya. Jadi logikanya gini, jadi A itu kejadiannya itu nggak ada hubungannya dengan yang B. Begitupun juga sebaliknya. Kalau misalkan B itu nggak ada hubungannya dengan yang A, itu artinya beda gitu kejadiannya itu, ya. Nah, untuk secara perumusan PA irisan B maka sama dengan PA dikali PB. Biasanya kalau irisan ini kan biasanya ditandai dengan kata dan. Ya, biasanya nih ada kata dan. Di soal itu biasanya umumnya, ya. Jadi kalau ada kata dan, oh berarti ini adalah kejadian saling bebas, ya. Nah, untuk contoh soalnya adalah di sini adalah pada pelemparan sebuah dadu, ya, dan sebuah koin secara bersamaan tentukan peluang muncul mata dadu bilangan prima dan muncul sisi angka pada koin, ya. Nah, di sini, ya, berarti di sini itu kalau misalkan kita untuk menjawab soal seperti ini, ya, untuk menjawab soal seperti ini berarti di sini adalah nah kita jawab, ya. Nah, di sini berarti kalau secara perumusan kita misalkan di sini yang diketahui adalah PA, ya. PA itu adalah peluang muncul, ya, peluang apa? Peluang muncul mata dadu, ya, mata dadu gitu, ya, mata dadu bilangan prima, ya, bilangan prima, ya, bilangan prima. Kemudian PB-nya, ya, di sini ada kata dan, oh berarti ini udah jelas, ya, berarti ini adalah kejadian untuk yang saling bebas, ya. Nah, di sini PB adalah peluang muncul sisi angka, ya, sisi angka pada koin, gitu kan? Nah, di sini logikanya adalah ketika kita berbicara tentang peluang muncul mata dadu bilangan prima, ya, berarti NA atau NS-nya, atau NS-nya dulu deh, ya, PA itu, nah, PA itu kan sama dengan apa? NA per NS, gitu kan, ya. NS-nya untuk apa? Ini adalah yang dadu. Nah, untuk dadu, ya, jadi jumlah sampelnya untuk yang dadu. Kalau yang PA karena kan bilangan prima pada dadu, ya. Kemudian kalau PB, ya, kalau PB berarti kan dia adalah NB, ya, jumlah dari sisi angka pada koin dibagi dengan NS. Cuman NS yang ini adalah pada koin, ya. Nah, jumlah NA pada bilangan dadu pada prima, ya, atau NA, ya, NA-nya ini, ya. Jadi untuk NA-nya ini kan dia adalah peluang muncul mata dadu bilangan prima, ya. Berarti untuk NA-nya, ya, dadu itu dia kan terdiri dari apa aja sih? Kalau yang bilangan prima itu kan dia terdiri dari 2, ya kan? Bilangan prima ada 3, ya kan? Ada 5, ya kan? Ini aja kan, ya, kalau salah, ya, ini aja, ya. Kan dia ini berarti ada 3, ada 2, 3 dan 5, ada 3, berarti ada 3. Nah, dadunya ada berapa? Ada 6, berarti 3 per 6, ya kan? Jumlah sisi dadu ada 6, ya kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti 3 per 6, ya. Berarti atau kita bulatkan jadi berapa? Jadi setengah. Nah, itu kan didapat peluang PA-nya adalah setengah. Kemudian untuk yang PB gimana? Nah, PB ini kan jumlah NB per NS. NS-nya pada koin. Nah, di sisi angka, ya kan? Nah, kalau NB, ya kan? Ini kan dia kalau kemungkinan kalau koin itu kan kalau dilempar dia kemungkinannya tuh munculnya adalah angka kalau enggak gambar. Nah, di sini kan peluang munculnya sisi angka. Sisi angka kan 1, ya kan? Berarti 1 per berapa? Jumlah koin kan kemungkinan ininya adalah ada 2 angka atau gambar, ya. Gitu kan? Kalau untuk yang untuk yang NS, tapi kalau untuk yang NS pada dadu ini dia adalah terdiri dari 1, 2, 3, ya kan, 4, itu kan, 5 dan 6. Berarti kan jumlahnya ada 6. Nah, kalau pada NS pada koin, ya, berarti kan berapa?
NS-nya ya itu kan terdiri dari angka atau gambar ya kan, berarti ada dua ya kan, setengah. Nah kita masukin ya ke sini ya, berarti kalau secara perumusannya gimana Pak, kita masukin, oke kita masukin ya, berarti maka P A irisan B itu sama dengan P A gitu kan dikali dengan PB ya, maka PA nya berapa, PA nya adalah setengah ya, PB nya berapa, PB nya oh ya tadi masukin, oh ini sorry, ini NB nya adalah bukan setengah tapi NB nya adalah 2 ya, 1 sorry, NB sorry 1, NB nya adalah 1 ya, NB nya adalah 1, NB nya 1 ya kan, 1 kenapa, karena kan peluang hanya sisi angka kan cuma 1 doang nih ya, berarti ini NB nya adalah 1 dan S coin-nya adalah 2, nah kan berarti NB nya adalah setengah juga ya, setengah kali setengah, nah, ingat kalau perkalian kan atas kali atas, bawah kali bawah kan bebas dia, 1 berarti 2 kali 2 4 ya, jadi 1/4 ya itu, jadi cara untuk menentukan apa kejadian saling bebas gitu ya. itu untuk apa, untuk yang kejadian saling bebas. Oke, nah yang berikutnya untuk yang terakhir ya, kemudian yang di sini adalah peluang bersyarat ya, peluang bersyarat adalah kejadian tidak saling bebas tetapi kejadian tersebut saling mempengaruhi. Peluang bersyarat adalah peluang terjadinya kejadian B apabila kejadian A telah terjadi ditulis dengan P dengan P B dengan syarat A telah terjadi gitu ya, jadi bacanya begitu, peluang B dengan syarat, jadi ada garis lurus seperti ini dengan syarat A telah terjadi sama dengan PB irisan A gitu kan dibagi dengan PA ya itu. Nah di sini Bapak sudah buatkan untuk contohnya ya. Nah di sini ada pada pemilihan contoh soal ya. Pada pemilihan ketua organisasi terdapat 14 calon ya, 8 laki-laki dan 6 perempuan. Di antara 8 laki-laki yang merupakan calon ketua, 5 diantaranya masuk ranking 10 besar di kelas masing-masing. Dan di antara 6 perempuan yang merupakan calon ketua, 4 diantaranya masuk ranking besar di kelas masing-masing. Maka tentukan peluang yang terpilih adalah laki-laki dan masuk ranking besar, 10 besar sorry ya. Oke, nah di sini kalau dari soal ya, kalau kita lihat di situ ya, ini kita Bapak bagi di sini calon ketua itu kan terdiri dari laki-laki dan perempuan. Jadi pada pemilihan ketua organisasi terdapat 14 calon. Ya. Nah, di sini ada calon ketuanya ada laki-laki dan perempuan, gitu ya. Nah, 8 laki-laki dan 6 perempuan, gitu kan. Logikanya gini ya, ada 8 laki-laki dan 6 perempuan, totalnya 14. Di antara 8 laki-laki yang merupakan calon ketua, 5 diantaranya masuk ranking 10. Yang masuk ranking berarti yang laki-laki ada 5, ya kan? Nah, jumlah totalnya kan 8 kalau laki-laki, tidak masuk ranking sisanya berarti 3 ya kan, tambah 3 8 kan. Nah kalau perempuan berapa, kalau perempuan di situ dia yang ranking ya, yang masuk ranking dan diantaranya 5 masuk 10 besar di kelas masing-masing, dan diantara 6 perempuan merupakan calon ketua, 4 diantaranya adalah masuk ranking besar, berarti ada 4 ya, yang gak masuk berarti sisanya totalnya ada 6, berarti sisanya adalah 2. Nah ini ya. Oke, nah di sini adalah pertanyaannya adalah di sini. Jadi kalau kita misalkan terlebih dahulu untuk menjawab soal ini adalah kita misalkan adalah A itu adalah kejadian yang terpilih masuk ranking 10 besar, gitu ya. Dan B adalah kejadian yang terpilih laki-laki. Nah ini berarti masuk ke soal bersyarat. Kenapa soal bersyarat? Karena di sini syaratnya adalah tentukan peluang yang terpilih adalah laki-laki. Nah, laki-laki di sini adalah B-nya dan masuk ranking 10 besar. Ini adalah kejadian A. Ya. Gitu ya. Jadi dia saling mempengaruhi, ya. Laki-laki dan masuk ranking 10 besar. Ya, mempengaruhinya dari mana, Pak? Ya kan di sini ada ini kan. Ada saling mempengaruhi laki-laki dan masuk ranking 10 besar, gitu ya. Jadi ada masuk ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kita lihat di sini untuk ininya ya,
kalau secara perumusan ya P ya B A telah terjadi gitu ya. Itu sama dengan apa tadi secara perumusan? Nah, bisa kita lihat di atas. Nah, ini P B irisan A gitu kan ya, dibagi dengan PA ya. Nah, PA itu adalah apa? Kejadian yang terpilih masuk ranking 10 besar. Gitu kan? Yang 10 besar ya, yang masuk 10 besar. Nah, yang masuk yang masuk 10 besar. Kemudian yang B adalah kejadian yang terpilih laki-laki. Bukan? Nah, berarti kalau misalkan PA ya, PA itu adalah kejadian yang terpilih masuk ranking 10 besar. Kalau 10 besar berarti kan ada laki-laki dan perempuan. Yang masuk ranking ada 5 dan 4 ya. Berarti untuk NA-nya ya, untuk NA-nya ya NA dibagi dengan NS. Nah, NS ini karena di situ jumlah total laki dan perempuan ya, jumlah total ya. Jumlah jumlah total ya. Jumlah total laki-laki dan perempuan ya itu sama dengan 14 ya. Berarti di sini adalah NA-nya ini ditambah ini ya. Tambahkan ya. Berarti ini NA ya. NA-nya berarti kan 5 ditambah 4. Apa? Itu adalah 9. Berarti ini 9 per 14. Ya. Nah, kemudian adalah PB irisan A. Gitu kan? Berarti kejadian yang terpilih laki-laki dan masuk ranking 10 besar. Gitu kan? Logikanya gitu kan kalau dibaca ya. Jadi peluang B itu kejadian yang terpilih laki-laki dan masuk ranking 10 besar. Laki-laki yang masuk ranking kan cuma 5. Ya kan? Maka PB irisan A berarti dengan NB irisan A dibagi dengan NS. Ya. Gitu kan? Berapa? Ya, berarti tinggal kita masukkan aja ya. Berapa hasilnya P N B irisan A, irisan PB irisan A. Jadi peluang kejadian yang terpilih laki-laki dan masuk ranking 10 besar. Ya, laki-laki kan cuma ada berapa? Ada 5 kan? Ini 5 per jumlah laki-laki berapa? Ini jumlah total NS-nya adalah jumlah total dari ininya ya, jumlah total dari secara keseluruhan ya. Berarti ini adalah 14. Kalau kita masukkan ya, PBNA-nya adalah 5 per 14 ya dibagi dengan 9 per 14. Kita coret ya. Berarti didapatkan 5 per 9. Jadi dapat untuk peluang B dengan syarat A telah terjadi adalah 5 per 9. Gitu ya. Oke, itu saja mungkin untuk penjelasan kita hari ini ya. Semoga bermanfaat untuk videonya nanti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.